Apakah Anda sering merasa buntu dan stres saat masalah datang bertubi-tubi? Secara alami, otak kita cenderung mengalami tunnel vision saat menghadapi tekanan. Kita hanya fokus pada ancaman dan melupakan peluang. Namun, para filsuf Stoik dan orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi memiliki satu rahasia. Mereka tidak fokus pada masalahnya, melainkan pada cara memandang masalah tersebut. Dalam video ini, kita membedah secara mendalam bagaimana cara melatih pikiran untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Reframing. Kita akan mempelajari 3 teknik praktis, termasuk konsep the view from above, dan bagaimana mengubah setiap hambatan menjadi jalan ninja menuju versi terbaik diri Anda. Ambil napas dalam-dalam, mari kita mundur 3 langkah, dan ubah cara kita melihat dunia. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam sebuah masalah yang rasanya tidak ada jalan keluarnya? Bayangkan Anda sedang berdiri sangat dekat dengan sebuah lukisan besar. Yang Anda lihat hanyalah coretan warna hitam yang berantakan dan kacau. Anda merasa frustrasi. Namun, apa yang terjadi jika Anda mengambil 3 langkah mundur? Coretan hitam tadi ternyata adalah bayangan dari sebuah sayap elang yang sedang terbang bebas. Lukisannya indah, hanya sudut pandang kita yang terlalu dekat. Hari ini, kita akan belajar satu keterampilan yang membedakan orang yang mudah stres dengan orang yang bermental baja. Seni melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Secara biologis, saat masalah datang, otak kita masuk ke mode bertahan hidup. Kita mengalami apa yang disebut tunnel vision. Pandangan kita menyempit. Kita hanya fokus pada ancaman, bukan peluang. Ada sebuah prinsip mendasar. Bukan hal-hal di luar kita yang membuat kita cemas, melainkan cara kita memandang hal-hal tersebut. Masalah itu sendiri bersifat netral. PHK, putus cinta, kegagalan bisnis, atau kritik tajam dari orang lain. Semua itu hanyalah peristiwa. Pikiran kitalah yang memberi label, apakah peristiwa itu sebuah bencana atau sebuah titik balik. Jika kita hanya memakai satu lensa keporakan dan kepasrahan, maka dunia akan selalu terlihat runtuh. Lalu, bagaimana cara mengubah lensa tersebut? Mari kita gunakan 3 teknik praktis ini. Teknik pertama, mengubah mengapa ini terjadi padaku menjadi apa yang bisa kupelajari dari ini. Saat rencana Anda gagal, alih-alih meratapi nasib, tanyakan, keterampilan baru apa yang harus aku asah karena kegagalan ini? Teknik kedua, pandangan dari atas, the view from above. Bayangkan Anda menarik kesadaran Anda keluar dari tubuh Anda, naik ke atas atap rumah, naik ke atas awan, hingga melihat bumi dari luar angkasa. Di titik itu, seberapa besarnya masalah Anda sekarang? Sadarilah bahwa masalah kita seringkali sangat kecil dalam skala waktu dan semesta. Ini bukan untuk meremehkan masalah Anda, melainkan untuk memberi ruang bagi jiwa Anda untuk bernapas. Teknik ketiga, metode mentor imajiner. Jika orang paling bijak yang Anda kagumi, entah itu Marcus Aurelius, pemuka agama, atau sosok ibu yang bijaksana, berada di posisi Anda saat ini, apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak akan menangis di sudut ruangan. Mereka akan tenang dan mulai bertindak. Marcus Aurelius pernah menulis dalam buku catatannya, apa yang menghalangi tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang berdiri di jalan menjadi jalan itu sendiri. Ketika Anda melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, Anda menyadari bahwa hambatan bukanlah penghenti langkah Anda. Hambatan adalah pelatih Anda. Sama seperti otot yang tidak akan tumbuh tanpa tekanan beban yang berat, kecerdasan emosional dan kebijaksanaan Anda tidak akan pernah matang tanpa adanya masalah yang mendesak Anda untuk berpikir kreatif. Masalah memaksa kita keluar dari zona nyaman. Tanpa masalah, kita tetap menjadi versi diri kita yang rapuh. Mulai hari ini, saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana Anda, ambil nafas dalam-dalam
Mundur 3 langkah. Katakan pada diri Anda sendiri, ini hanyalah sebuah peristiwa. Bagaimana aku memilih untuk melihatnya? Jangan biarkan pikiran Anda memenjarakan Anda dalam satu sudut pandang yang sempit. Karena seringkali, kunci dari pintu yang terkunci itu ada di tangan Anda sendiri, berupa perubahan cara pandang. Kalau Anda merasa video ini memberikan sudut pandang baru, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan sesi latihan mental dan emosional di video berikutnya.